Bismillah. Tinggal 3 kali boleh. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita hadir dalam masjid yang penuh barakah ini, menghadiri majelis ilmu yang penuh dengan keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mengajarkan dan menambahkan kepada kita ilmu yang membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang hari yang mulia ini dalam beberapa menit atau sekitar 1 jam ke depan kita akan menyebutkan beberapa di antara keutamaan dari surat Al-Kafirun. Sebagaimana bulan lalu telah kita sampaikan beberapa dari keutamaan surat An-Nas. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan menyebutkan hal-hal yang terkait dengan surat Al-Kafirun, di antaranya beberapa keutamaan dari surat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun ini tusamma aidan al-muqashqishah. Dinamai juga surat Al-Muqashqishah. Artinya adalah Al-Mubri'atu minasyirki. Pembebasan diri dari syirik. Wa suratul ibadah. Dinamai juga surat Al-Ibadah. Karena di dalamnya disebut beberapa kali tentang ibadah.
la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, dan seterusnya. Dan disebut juga surat Ad-Din, surat agama. Di ayat terakhir Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, lakum dinukum waliyadin. Wahia minas suwaril makkiyati indal jumhur. Dia termasuk surat Makkiyah menurut jumhurul ulama. Menurut jumhurul ulama. Ya. Apa yang dimaksud surat Makkiyah, Pak? Surat yang turun di Makkah. Jamil. Ada yang lain yang bisa menyebutkan? Ya. Yang bisa jawab dengan benar, tidak boleh pulang duluan. Biasanya kan boleh pulang duluan kan? Hari ini tidak boleh pulang duluan. Kayak anak-anak sekolah. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ya. Memang senangnya diajak pulang duluan. Giliran diajak pulang ke rahmatullah. Ayo pulang ke rahmatullah. Ya. Ya. Tadi sudah disebutkan diantaranya surat Makkiyah itu adalah yang turun di Makkah. Ya. Surat Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan definisi ini kurang. Mengapa kurang? Karena diantaranya ayat tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya, itu turunnya di Arafah dan termasuk wilayah Makkah. Tapi disebut surat Madaniyah. Oleh sebab itu, kata Syekhul Utsaimin diantaranya, beliau mengatakan bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Itu surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah itu adalah surat yang turun atau ayat yang turun sejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan itu ta'rif yang paling mendekati kebenaran apa yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di juz Ammah ini umumnya adalah surat Makkiyah. Kecuali ada sekitar 2-4 surat yang diperdebatkan para ulama. Di antaranya surat Al-Mutaffifin. Kemudian surat Al-Ma'un. Di antaranya surat ini diperdebatkan. Nah, khusus surat ini mudah-mudahan yang sahih bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Adapun Al-Ma'un dan Al-Mutaffifin itu sekali lagi dalam koridor perbedaan pendapat para ahlul ilmi. Jamaah sekalian, sebab turunnya surat ini disebutkan oleh para ulama bahwa ada sekelompok orang musyrik datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mereka orang-orang musyrik ini datang kepada beliau alaihi salatu wassalam menawarkan untuk bekerja sama yang kaitannya dengan ibadah. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa mereka orang-orang musyrik ini yang secara khusus datang melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Al-Walid ibnul Mughirah, satu. Kemudian Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Kemudian di antaranya juga adalah Umayyah bin Khalaf. Ya. Satu lagi saya lupa namanya. Ada 4 orang. Ada 4 orang yang disebutkan di antaranya oleh Imam Ibnu Katsir. Mereka datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Abbas, bahwa anna jama'atan min zu'ama'il musyrikina atau ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu. Lalu mereka berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, halumma, wahai Muhammad, ayo, falina'buda ilahaka muddatan wa anta ta'budu alihatana muddatan. Ayo kami akan beribadah kepada Tuhanmu dalam waktu tertentu. Dalam riwayat yang lain disebutkan kami beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun. Wa anta ta'budu alihatana muddah. Dan setelah itu engkau beribadah kepada Tuhan kami dalam waktu tertentu. Dalam riwayat yang lain disebutkan sana wahidah, 1 tahun. Fayahsulu bidzalika sulhu bainana wa bainak. Maka dengan itu terjadi perdamaian antara kami dan Anda. Ini tawaran orang-orang musyrik kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, antara yang hak dengan yang batil itu dari sejak zaman Nabi Adam sudah ada permusuhan di antara keduanya. Dan ini tidak akan mungkin berhenti sampai dengan dunia kiamat. Selama ada kebenaran, di sana pasti akan muncul orang-orang yang memusuhi kebenaran itu. Dan itu diantaranya terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui awalnya beliau alaihi salatu wassalam ini dicela, dicaci dan dimaki, kan begitu? Ya. Ketika beliau membaca ayat disebutkan bahwa beliau itu tukang syair. Kan begitu? Ya, meningkat dari tukang syair disebut orang gila. Hah? Meningkat dari orang gila itu terkadang dilempari. Ya, di antaranya kisah yang sangat masyhur. Ketika beliau ke Taif, beliau disambut dengan siraman batu. Subhanallah. Yang kemudian sekarang jamaah haji, jamaah umrah Indonesia banyak yang berbondong-bondong ke Taif. Ya. Cuma yang sangat ironi bukannya ke sana untuk, mungkin banyak juga sih, banyak yang mengambil pelajaran, tapi yang kita dengarkan kebanyakannya itu mau ke Taif karena mau wisata semata. Tidak mengambil pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ke Taif disambut dengan siraman batu, bukannya disambut dengan tawaran makanan, minuman, penginapan, fasilitas dan lain sebagainya. Subhanallah. Beliau datang ke sana, datang dengan kendaraan sendiri,
datang dengan perbekalan sendiri, tidak jelas di mana mau menginap dan lain sebagainya, apalagi mau berwisata dengan keluarga kanan dan kiri dan seterusnya. Bahkan beliau datang ke sana membawakan kebenaran, justru beliau itu disakiti secara fisik. Disakiti secara fisik. Dan di Makkah pun beliau seperti itu. Beliau sedang sujud di sekitar Ka'bah, datang orang yang menimbuni kepalanya atau badannya dengan kotoran binatang. Subhanallah. Ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita banyak mendengarkan. Anak pribadi banyak mendengarkan di antara kita sekarang itu, mulai ngaji itu, bayangannya ketika mulai ngaji, nanti dagangan saya akan lancar misalnya. Bisnis saya akan meningkat. Karir saya akan naik. Mengapa? Karena para ustadz menyampaikan seperti itu. Ikuti ajaran Nabi SAW, rezekimu akan berkah, rezekimu bertambah, urusanmu dimudahkan dan lain sebagainya. Hanya itu yang ada di dalam benaknya. Hanya itu yang ada di dalam benak. Lalu kemudian lupa bahwa orang yang mencari dan mendakwahkan kebenaran itu terkadang diuji. Terkadang diuji. Memungkinkan ada orang yang ketika mulai ngaji ternyata bisnisnya mulai terganggu. Usahanya mulai terhambat dan lain sebagainya. Memungkinkan terjadi seperti itu. Dan ketahuilah bahwa ketika itu kita sedang diuji. Apakah kita akan mau bertahan atau kita akan mundur? Banyak di antara umat manusia yang kemudian sibuk mengadakan kajian ini, mengadakan kajian itu. Karena ingin bisnisnya lancar, ingin ini. Memang betul bahwa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ketika kita hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita akan berkah. Tapi ketahuilah oleh kita semua Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, yang namanya keberkahan itu, yang namanya kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita. Memungkinkan ada orang yang disakiti secara fisik, tetapi hatinya tetap bahagia. Dan di antara tujuan besar dari syariat ini adalah untuk membahagiakan kita. Untuk membahagiakan kita. Nabi kita SAW disakiti seperti itu. Bahkan terakhir di Makkah, beliau itu keluar dari Makkah karena mau dibunuh. Subhanallah. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, apakah kemudian itu berhenti? Apakah kemudian di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun bisnis besar, membangun istana besar, punya kebun korma yang luas, semua dikuasai dan lain sebagainya? Ternyata tidak. Sampai di Madinah justru datang banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun perintah zakat, turun perintah puasa, turun perintah jihad, turun perintah haji, turun perintah perang. Subhanallah. Jadi, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, yang dengan itu orang-orang beriman yang ingin setia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka bahagia, mereka tenang, mereka tentram dengan ujian-ujian syariat yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, yang ingin kita sebutkan di sini bahwa Nabi salawatullahi wasallamuhu alaih mendapat sekian banyak ujian itu. Di antaranya dalam hal ini, datang orang-orang musyrik, dan di antaranya orang-orang musyrik tadi itu, 4 orang yang disebutkan tadi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Dan perhatikan, sama dengan kita sebutkan dulu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Allahu Jalla Jalaluhu secara langsung menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Di antara tujuan besarnya itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mengarang-arang. Tapi ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar mengatakan kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah saat ini kepada apa yang kalian ibadahi. Wala ana abidu wala antum abiduna ma a'bud. Kalian sekarang ini juga tidak akan mungkin beribadah kepada apa yang aku ibadahi dan yang aku ibadahi sejak dulu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Dan aku tidak akan beribadah untuk masa yang akan datang apa yang kalian ibadahi. Demikian pula kalian, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan selamanya beribadah untuk yang masa yang akan datang terhadap apa yang aku ibadahi. Ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekarang ini yang kalian ajak kepadanya itu tidak akan mungkin aku lakukan saat ini. Makanya diulang ayat ini. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Hari ini aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Dan kalian juga tidak akan mungkin beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Diulangi lagi. Tujuannya adalah untuk masa yang akan datang. Untuk masa yang akan datang pun aku tidak akan mungkin beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Dan untuk masa yang akan datang kalian tidak akan mungkin beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan khusus 4 orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada yang sempat masuk Islam sampai meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia di perang Badar, ada yang meninggal dunia di Makkah. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Karena memang saat ini tidak akan mungkin terjadi dan masa yang akan datang pun itu tidak akan mungkin terjadi. Kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kurang lebih secara ringkas tentang sababun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Ada beberapa riwayat yang lain disebutkan di antaranya bahwa orang-orang kafir datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau engkau ingin menikahi wanita manapun di Quraisy ini akan kami berikan kepadamu. Engkau ingin harta, engkau ingin jah, kekuasaan riasah, kekuasaan dan lain sebagainya akan kami berikan kepadamu. Ya, meskipun sebagian para ahlul ilmi mengatakan riwayat itu tidak sahih, tapi kebanyakan ahlul ilmi mengatakan bahwa meskipun riwayat itu tidak sahih, tetapi didukung oleh banyak sejarah yang lain, banyak riwayat yang lain, maka kemudian makna dari hadis itu adalah betul, bahwa mereka itu datang menawarkan berbagai macam kepada Nabi SAW, namun tidak ada yang diterima, dan di antara tawarannya itu adalah mari kita berdamai. Mari kita berdamai. Damainya seperti apa? Damainya seperti apa? Toleransi yang mereka inginkan itu adalah kami beribadah kepada Tuhanmu, engkau pun beribadah kepada Tuhan kami, biar aman. Kita tidak saling mencela dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, prinsip Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah prinsip Islam, bahwa keamanan itu tidak diukur dari kita tidak mengikuti orang lain. Tetapi keamanan yang sejatinya itu adalah ketika kita sudah membumikan kebenaran itu dan kita menegakkan keyakinan sebagaimana keyakinan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu keamanan yang sejatinya. Bukan keamanan yang menurut ukuran manusia. Yang kemudian kita saling toleran, kita saling menghargai. Di dalam Islam pun seperti itu. Saling menghargai. Mana ada di dalam Islam perintah bahwa kalau Anda bertetangga dengan orang non-Islam, maka Anda harus melempari rumahnya. Mana ada di dalam Islam mengatakan bahwa kalau Anda hidup bertetangga dengan negara non-Islam, engkau harus membom mereka. Yang ada adalah sebaliknya sekarang ini.
Di berbagai belahan dunia kebanyakannya adalah orang non-Islam yang selalu menyerang kaum muslimin. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang mengganggu kafir zimmi yang hidup di wilayah kaum muslimin, siapa yang mengganggu mereka, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, maknanya, maka sungguh dia telah mengganggu aku. Ini toleransi tingkat tinggi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin ada pada agama-agama yang lain. Tidak mungkin ada pada agama-agama yang lain. Ketika itu Nabi SAW berkuasa. Ketika itu Nabi SAW ada di puncak kekuasaan. Beliau memiliki pengikut yang sangat luar biasa banyaknya. Tidak mungkin ada pasukan yang bisa mengalahkan mereka. Namun ucapan beliau, jangan kalian mengganggu orang-orang yang minta jaminan keamanan. Jangan kalian mengganggu orang-orang kafir zimmi yang hidup di wilayah kalian. Kalian mengganggu berarti sama dengan mengganggu aku. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tetapi kaitannya dengan keyakinan, di sana toleransi yang sejatinya adalah ketika kita menghargai keyakinan orang lain dan kita tidak mengganggunya dalam keyakinannya itu. Ini adalah toleransi. Kalau sekarang ini kemudian yang didengung-dengungkan itu adalah toleransi dan demokrasi misalnya, justru itu adalah melanggar toleransi dan demokrasi itu sendiri. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Toleransi yang sesungguhnya adalah kita menghargai keyakinan. Kalau kita tidak menghargai keyakinan orang lain dan kita mencampur adukan keyakinan satu dengan yang lainnya, ini adalah kebodohan tingkat tinggi. Kebodohan tingkat tinggi. Lalu mengapa kemudian kita yang selalu dikatakan egois, kita yang selalu dikatakan tidak intoleransi dan lain sebagainya, sedangkan kita saja tidak pernah mengatakan kepada mereka. Mengapa kemudian ucapan itu selalu ditujukan kepada kita? Sedangkan mereka tidak pernah kita tidak pernah mencaci dan tidak pernah mencela keyakinan mereka. Mengapa kita yang selalu diganggu? Dan sekali lagi, kalau antara kebenaran dan kebatilan disatukan, itu adalah pencampur adukan tingkat tinggi dalam tingkat kebodohan. Wal'iyazubillahi ta'ala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Di antara keutamaan dari surat Al-Kafirun ini adalah pelepasan diri dari kesyirikan. Pelepasan diri dari kesyirikan. Di sana ada sebuah hadis dari Naufal al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Iqra' inda manamika." Dan ini salah satu di antara keutamaan. Dalam tidurmu itu bacalah, ketika engkau hendak tidur, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Ketika hendak tidur. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Qala. Summa tama'ala khatimatiha. Kemudian engkau menyelesaikannya sampai penghujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma antum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Fa innaha bara'atum minasyirki. Karena sesungguhnya membaca qul ya ayyuhal kafirun itu adalah pelepasan diri dari kemusyrikan. Oleh sebab itulah sehingga sebagian para ulama mengatakan surat Al-Kafirun ini dinamai juga surat Al-Ikhlas. Dinamai juga surat apa, Pak? Surat Al-Ikhlas. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan surat Al-Ikhlas kedua. Karena surat Al-Ikhlas pertama itu adalah Qul huwallahu ahad. Dan perhatikan ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Nampaknya sangat sederhana kita mengatakan bahwa ini adalah pelepasan diri dari kesyirikan. Hendaknya kita renungkan, terutama kepada diri pribadi kami sendiri. Kita renungkan, kita resapi, dan kita dalami maknanya.
bahwa ketika seorang itu lepas dari syirik dan lalu ia bertauhid dengan sesungguhnya, maka ini adalah asal, ini adalah pondasi, ini adalah pokok dari seluruh kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Oleh sebab itulah, sehingga Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, jima'u kulli sa'adah adalah mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Wa asluha, dan itu adalah pondasi dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Sekali lagi mari kita renungkan, mari kita resapi makna dari bebas daripada kesyirikan ini. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, barang siapa yang dengan ikhlas dari dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dibebaskan dirinya dari azab api neraka. Tidakkah kita ketahui bahwa nanti ketika di akhirat akan kita melintas di atas sirat. Tidak ada seorang pun yang tidak melintas di atas sirat. Tak terkecuali para nabi. Kalau tanpa dihisap, ada orang yang tidak dihisap. Tetapi kalau melintas di atas sirat, semua orang yang akan melintas di atas sirat. Dan ketika melintas di atas sirat, ada orang yang melintas seperti kilat, ada orang yang melintas seperti angin kencang, ada orang yang melintas seperti berkendaraan kencang, ada orang yang melintas seperti berlari kencang, ada berjalan biasa dan lain sebagainya. Ada orang yang melintas di atas sirat, lalu kemudian tercomot oleh kait-kait yang ada di samping kanan dan kiri sirat itu. Lalu kemudian tubuhnya terluka. Tetapi masih selamat. Masih selamat. Lalu kemudian masuk ke dalam surga. Ada yang tertangkap tercomot dengan kait-kait itu, di samping kulitnya rusak, di samping kulitnya luka dan lain sebagainya, juga dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, maka dia diharamkan api neraka atas dirinya. Dan di antaranya adalah orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Dan bukan waktunya sekarang untuk menyebutkan keutamaan la ilaha illallah dan tauhid, dan juga bukan waktunya untuk menyebutkan bahaya-bahaya syirik. Namun kita ingin menegaskan betapa beruntungnya, betapa berbahagianya, dan betapa seseorang telah mendapatkan asal dari seluruh kebaikan itu, pondasi dari seluruh kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman jiwa itu, ketika seseorang itu sudah terlepas dari syirik dan berpegang teguh kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat keimanan. Di antaranya tadi itu memperkuat keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung mengatakan kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, wahai Nabi, ya ayyuhal kafirun. Berarti Nabi tidak menganggap perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengada-ada dan lain sebagainya. Dan ini pun secara ruhiyah akan meningkatkan kepercayaan diri pada seorang yang menyampaikan ucapan itu, bahwa yang disampaikan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan akan meneguhkan keyakinan di dalam hatinya. Selanjutnya adalah perlindungan diri dari godaan syaitan. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa ini adalah kata garis merah antara kita dengan orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai kemudian kita bersikap lemah, yang biasa disebutkan oleh para ustadz kita yang membahas tauhid, mudahana, berlemah-lemah, berlembek-lembek, berlunak-lunak kita dalam berkeyakinan. Dalam berkeyakinan tidak ada toleran. Kecuali toleran itu kita menyatukan yang benar dan memisahkannya yang dari kebatilan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pahala besar ketika membaca surat ini. Karena
Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menegaskan kaitannya dengan hal ini kepada di antara sahabat-sahabat beliau bahwa sesungguhnya surat Al-Kafirun itu sama dengan seperempat Al-Quran. Inna Rasulullah salah satu dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sesungguhnya surat Al-Kafirun itu ta'dilu ruba Al-Quran, menyamai seperempat dari Al-Quran, sebagaimana qul huwallahu ahad yang sudah kita sebutkan yang lalu itu menyamai dengan sepertiga Al-Quran, Ini di antara keutamaan daripada surat Qul ya ayyuhal kafirun ini. Kemudian mengajarkan toleransi yang sebenarnya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa kaitannya dengan keyakinan. Justru toleransi yang sesungguhnya itu adalah ketika kita membiarkan seseorang berada di atas keyakinannya. Dan kita ketahui tugas para ustadz, tugas para nabi dan rasul, tugas para dai itu hanya menyampaikan. Tidak ada umat Islam itu memaksa seseorang masuk ke dalam Islam. Yang ada adalah ketika kita sudah ada di dalam Islam, maka wajib hukumnya kita tunduk kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, sekali lagi ikhwatal iman azanallahu jami'an, kalau prinsip toleransi yang kita sering dengarkan itu adalah saling menghargai, saling membantu, ini semuanya ada di dalam Islam. Tapi kalau sudah namanya keyakinan itu kita campur adukan satu dengan yang lain, ini bukan toleransi, akan tetapi mematikan karakter seseorang. Membunuh karakter seseorang ketika sudah dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita datang mengatakan, ta'ala ya akhi, kata orang Arab. Ayo kemari. Anda Jumat ini ke gereja, Jumat depan kita ke masjid bareng-bareng. Ini bukan lagi toleransi, akan tetapi pembunuhan karakter seseorang. Ketika kita menyuruh dia untuk tumbuh di atas sesuatu hal yang bukan merupakan keyakinan dirinya. Wal'iyazubillahi ta'ala. Maka oleh sebab itulah sehingga kita ketahui di dalam Islam itu wajib hukumnya kita berbuat baik kepada tetangga. Iya kan? Dan ini adalah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Tetangga kita itu siapapun dia. Baik dia itu orang dekat kita, orang jauh kita, satu keyakinan dengan kita, bukan satu dengan keyakinan dengan kita, kewajiban kita berbuat baik kepadanya. Di antaranya berbuat baik kepada tamu. Islam tidak pernah membedakan bahwa kalau agama ini yang datang Anda berbuat seperti ini, kalau agama ini yang datang jangan berbuat seperti ini. Tidak. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Baik dia Islam maupun dia bukan Islam. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan ini baik dia Islam maupun dia bukan Islam. Demikian pula kalau kita sebagai seorang anak, kita wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik dia Islam maupun dia bukan Islam. Ini adalah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Di antaranya haram hukumnya kita mengganggu agama lain kecuali mereka mengganggu. Ini adalah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Subhanallah. Maka oleh sebab itu ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, toleransi yang sesungguhnya di dalam Islam itu adalah toleransi yang diinginkan sebetulnya oleh seluruh umat manusia, akan tetapi syaitan selalu datang mengganggu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antaranya na'udzubillahi min dzalik, sebagian umat Islam yang tidak belajar agamanya dengan benar, apalagi yang memang sengaja ingin memusuhi Islam, sehingga Islam itu selalu diserang, Islam itu selalu dianggap kurang, Islam itu selalu dikatakan intoleran, Islam itu selalu dikatakan ekstrim dan lain sebagainya. Padahal tidak ada yang menjaga toleransi yang sesungguhnya, mengeluarkan pendapat, kebebasan berpendapat sesungguhnya, kecuali ada di dalam Islam.
Karena yang ada di dalam Islam itu adalah adanya kebebasan berpendapat, tapi jangan mengganggu dan jangan merugikan orang lain. Nah, yang sekarang banyak dipahami oleh umat manusia itu, yang penting bebas berpendapat. Yang penting bebas berpendapat. Di dalam Islam juga ada kebebasan berpendapat. Tapi jangan sampai Anda merugikan orang lain. Jangan sampai Anda bebas berpendapat lantas Anda mencela orang lain. Jangan. Dan itu sangat dijaga di dalam Islam. Kemudian di antara keutamaan dari surat Al-Kafirun ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dalam beberapa sholat beliau. Di antaranya Pak, dalam sholat apa saja disunahkan beliau membacanya? Siapa yang menyebutkan? Sholat sunnah maghrib. Iya. Kalau sholat maghribnya, itu ada biasanya Nabi SAW di dalam sholat maghrib itu membaca, nanti akan kita sebutkan, surat-surat pendek. Biasanya, meskipun kadang juga membaca yang panjang. Tapi umumnya itu dari surat Ad-Duha sampai akhir Al-Quran. Itu di sholat maghrib. Demikian pula di sholat zuhur dan isya. Zuhur dan asar. Kalau sholat isya itu biasanya dari amma yatasa'alun sampai surat Ad-Duha. Nanti akan kita sebutkan lebih lanjut. Iya. Jadi sholat sunnah maghrib, sunnah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian juga di antaranya sholat qabliyah subuh. Itu juga sunnah seperti yang tadi. Di antaranya adalah dalam sholat witir. Sholat apa lagi Pak? Sholat sunnah. Taubat. Kalau taubat, seingat saya tidak ada dalil. Mudah-mudahan yang dimaksud adalah sholat sunnah setelah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Nah, itu sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam. Ini jangan salah ucap Pak. Banyak orang Indonesia yang mengucapkannya dengan makam. Beda kan? Makam dengan maqam. Itu pakai kaf, bukan pakai kaf. Ya kan? Maqam itu artinya adalah tempat berdiri. Nah, makanya ketika Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an tawaf di sana lalu mampir ke makam itu, melihat ke dalam itu terlihat jelas bekas kaki di situ. Ya, meskipun itu mungkin sudah dimodifikasi dan lain sebagainya. Iya. Maksud saya dalam hal ini diperbaharui, dibuat, bukan dirubah. Iya. Tapi itu adalah makam, itu adalah tempat berdiri yang menurut sejarahnya itu awalnya dulu nempel ke Ka'bah. Ketika datang banjir besar, lalu kemudian berpisah, lalu kemudian agak menjauh ke arah utara, mudah-mudahan tidak salah. Yeah. Nah, itu di belakang makam, itu diantara sunnah kita membacanya. Kemudian di antaranya adalah sunnah dibaca Qul ya ayyuhal kafirun ini sebelum tidur, dan tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah a'azanallahu jami'an, disunnahkan dibaca sebelum tidur, sudah kita bacakan hadisnya tadi. Kemudian surat ini termasuk surat mufassal. Surat mufassal. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "U'titu makanat Taurah as-sab' at-tiwal." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, aku diberikan sama seperti Taurat yang diberikan kepada Musa 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa fuddiltu bil mufassal. Aku diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, itu adalah surat-surat al-mufassal. Ya. Apa yang disebut dengan mufassal, Pak? Yang bisa jawab dengan benar boleh pulang duluan.
Ulangi lagi. Dan bukan pulang ke rahmatullah. Pulang ke rumah. Ya. Jadi surat Mufassal ini Pak, ini kata Nabi SAW. Bahwa dalam riwayat yang lain disebutkan oleh beliau, aku diberikan keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya itu dengan Al-Mufassal. Surat-surat pendek dan ayatnya juga pendek-pendek. Itu yang disebut dengan mufassal. Suratnya pendek, ayatnya juga pendek. Nah, apa yang dimaksud itu? Mulai dari surat Qaf. Mulai dari surat Qaf sampai akhir Quran. Nah, itu sekitar 4 juz atau 4,5 ya. 30, 29, 28, ya sekitar 4 juz. Itu yang disebut dengan surat-surat mufassal. Mengapa disebut mufassal? Satu, karena suratnya memang pendek-pendek. Yang keduanya itu ayatnya pendek. Jadi, jedanya itu banyak. Ayatnya pendek, lalu ada jeda dan lain sebagainya. Maka disebut mufassal. Nah, perhatikan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Secara umum, ini dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Sifati Salatin Nabi SAW, Syarah Sifat Salat Nabi SAW. Beliau menjelaskan bahwa umumnya di dalam salat itu, salat 5 waktu maksudnya, Nabi SAW setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal. Iya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, umumnya di dalam sholat subuh, ini sholat fardu Pak ya, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umumnya dalam sholat subuh itu, Nabi SAW membaca Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal. Surat-surat mufassal yang panjang. Yang mana yang dimaksud dengan Tiwalul Mufassal? Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Sampai surat Al-Mursalat. Itu yang umumnya beliau baca dalam sholat subuh. Meskipun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW dalam sholat subuh sering membaca surat Al-Waqi'ah, sering membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, dan biasa membaca surat-surat yang lain. Itu tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara dalil itu. Ya. Kemudian umumnya di dalam sholat Isya itu, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, beliau membaca Awsatul Mufassal. Surat-surat mufassal pertengahan. Dari surat Amma Yatasa'alun sampai sebelum surat Ad-Duha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa umumnya Nabi SAW itu, seringnya Nabi SAW dalam sholat Isya itu membaca Idas sama'un syaqqat, idas sama'un fatarat, was sama'i dzatil buruj, was sama'i wat tariq, dan beberapa surat sekitarnya itu. Itu ada dalil dan tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain tentang dalil-dalil itu. Dan umumnya dalam sholat maghrib, sholat zuhur dan sholat asar, biasanya beliau membaca Qisarul Mufassal. Surat-surat mufassal yang pendek. Mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini tolong dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Terutama kepada Bapak-Bapak kalau ada imam-imam masjid di sini yang hadir. Itu hendaknya dipahami. Jangan sampai kemudian makmum lebih paham daripada kita. Di antaranya Bapak-Bapak yang hadir. Yang biasa mengimami ibu-ibu di rumah atau anak-anak perempuan. Ini hendaknya dipahami. Jangan sampai anak-anak kita di pesantren yang baru kelas 2 sanawiyah misalnya, sampai ke rumah ngajarin kita. Ya, alhamdulillah kalau dia ngajarin kita,
berarti kita sudah sukses memondokkan dia. Kita sudah sukses memasukkan dia ke dalam pondok. Yang menjadi ironi kemudian, kalau umur kita sudah sekian puluh tahun, lantas yang seperti ini belum kita pahami. Dan di dalam, ini sunnah Pak ya, di dalam sunnahnya ketika kita membaca surat dalam sholat itu, sunnahnya itu kita membaca pada rakaat pertama, surat yang di bawah, kemudian rakaat keduanya itu naik ke atas. Jangan turun ke bawah. Meskipun turun ke bawah juga sholat tetap sah. Tetapi sunnahnya itu dari bawah ke atas. Artinya dari 1 ke 2. Jangan dari 2 ke turun ke 1. Kemudian di antara sunnahnya bacaan dari sholat itu adalah hendaknya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dalam surat Al-Kafirun ini bahwa dia termasuk surat mufassal di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat-surat mufassal tersebut dan tidak diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa di antara beberapa di antara pelajaran besar dari surat Al-Kafirun ini. Yang pertama, di dalam surat Al-Kafirun terkandung penjelasan tentang pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu dan seterusnya. Aku tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mohon maaf, ya, mana tahu di antara kita yang hadir ini masih ada yang kacau balau dalam mengartikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah pengertian yang sangat keliru. Ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua yang dianggap Tuhan di dunia ini itu adalah Allah. Ini hendaknya kita pahami dengan betul Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Demikian pula ada di antara orang yang mengatakan bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. La ilaha, tidak ada sembahan kecuali Allah. Berarti semua yang disembah di dunia ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian yang betul tentang la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini pengertian yang benar. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semua yang dianggap Tuhan itu adalah Allah. Atau mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah ini adalah keyakinannya orang wihdatul wujud. Yang pada tingkat terakhir nanti mereka itu mengatakan bahwa tidak ada yang disembah dan tidak ada yang menyembah kecuali Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya juga bagian dari keyakinan dari orang-orang Murji'ah, na'udzubillahi min dzalik. Mereka itu mengatakan bahwa kalau orang beriman itu meskipun dia melakukan dosa besar itu tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula orang kafir dan seterusnya. Itu keyakinan Murji'ah berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij justru mengatakan bahwa orang beriman kalau melakukan dosa besar berarti keluar dari Islam. Kalau orang Murji'ah justru mengatakan orang Islam kalau sudah Islam meskipun dia melakukan dosa besar itu tidak ada pengaruhnya. Maka ikhwatal iman azanallahu jami'an, di antara pelajaran besar dari surat ini adalah mengajarkan tentang keikhlasan
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang kedua, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini perhatikan Bapak dan jamaah sekalian. Sifat syirik kita berlindung diri darinya, demikian pula pelaku kesyirikan. Jangan kita mengatakan berlepas diri dari kemusyrikan, tapi kita berteman dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi dua-duanya harus ada. Ketika kita mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, maka dari ucapan sampai dengan keyakinan dan seluruh perbuatan kita, kita tidak akan pernah bersahabat, kita tidak akan pernah berteman sejati di samping dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, di samping di dalam hati kita itu memang sudah mengingkari semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan lahir dan batin dengan hal ini. Jangan kemudian kita mengatakan saya berlepas diri dari kesyirikan, tapi kita berteman dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita membantunya dalam kesyirikannya, kita hidup bersamanya, bahkan terkadang kita memberikan dia bantuan dalam melakukan kesyirikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berlepas diri dari sifat syirik dan juga orang-orang yang melakukan kesyirik dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di antara pelajaran dari surat yang singkat ini bahwa hendaknya kita menerangkan pada kenyataannya bahwa orang kafir yang mereka inginkan dari orang muslim ialah bersikap lunak kepada mereka. Jadi ketika mereka datang membawakan tawaran, dan tadi sudah kita sebutkan beberapa di antara tawaran orang-orang Quraisy kepada Nabi kita SAW. Setelah beliau dicela, disakiti secara fisik, datang mereka membawakan tawaran. Tawaran ditawari harta sebagaimana tadi, sekali lagi meskipun riwayat itu ada yang mengkritisinya dan menyatakan itu dhaif, tetapi dikumpulkan makna-makna dan sejarah-sejarah riwayat-riwayat yang lain maknanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Datang membawakan tawaran ini, tawaran itu dan lain sebagainya, harta diantaranya, perempuan diantaranya, riasa, jah, kedudukan dan lain sebagainya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Setelah itu diantaranya adalah tawaran yang ada di dalam surat yang mulia ini. Ayo kita sama-sama menjalin kerjasama yang baik agar terjalin keamanan di antara kita, bahwa kami datang beribadah kepada Tuhanmu dalam waktu tertentu dan waktu yang lainnya Anda pun datang beribadah kepada. Yang mereka inginkan dalam hal itu adalah mereka ingin agar orang Islam itu keluar dari Islam. Karena perlu diketahui Bapak dan jamaah sekalian, jangankan ikut di dalam kekafiran, kita ragu terhadap kekafirannya orang kafir, itu bisa merusak keyakinan kita dan bisa menyebabkan kita telah keluar dari keyakinan kita. Kalau kita ragu terhadap kekafiran orang kita ragu terhadap kekafiran orang kafir. Maka ikhwatal iman azanallahu jami'an, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah bahwa walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum, tidak akan mungkin ridho orang-orang Yahudi dan orang Nasara dari mengganggumu, di antaranya memberikan tawaran, di antaranya klaim mereka agar keamanan terjalin dan lain sebagainya. Yang mereka inginkan adalah Anda keluar dari agama Anda. Dan di antaranya tadi itu, kita keluar dari agama kita kalau kita sudah mencampur adukan antara keyakinan kita kaum muslimin tauhid, iman kepada Allah dan Rasulnya, dengan iman mereka yang mereka mengatakan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu, bahwa Isa itu putranya Allah, bahwa Uzair itu putranya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan-keyakinan mereka. Dan tidak akan mungkin menyatu keyakinan itu dengan keyakinannya kaum muslimin bahwa Allahu ahad, lam yalid,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Tidak akan mungkin menyatu antara keyakinan yang menyatakan satu dan tidak ada tandingannya dengan yang mengatakan ini adalah satu di antara tiga, ataupun mengatakan Allah itu ada putranya, Allah itu punya sahabat perempuan atau istri, punya anak dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin menyatu keyakinan yang sangat berbeda itu. Perbedaannya sangat jauh antara langit dan bumi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan surat Al-Kafirun, yang intinya dalam hal ini adalah beberapa keutamaan yang dapat kita ketahui dari surat yang mulia ini. Yang kita inginkan dalam hal ini adalah tidak usah banyak-banyak. Yang kita inginkan dalam hal ini adalah keyakinan kita yang kokoh bahwa dengan tauhid, dengan bebas dari kesyirikan, itulah yang akan membawakan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itulah toleransi yang paling tinggi ketika kita membebaskan diri kita dari segala sesuatu yang dianggap tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa itu tidak mungkin dicampur adukan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Di samping itu, agar kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membacanya di dalam solat-solat di mana Nabi SAW sering membacanya. Di antaranya anjuran beliau adalah kita membacanya sebelum tidur, karena itu adalah pembebasan diri kita dari syirik. Sebelum kita akhiri, kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami. Beberapa menit. Assalamualaikum. Bagaimana jika dulu kita pernah percaya akan kesyirikan seperti ini siapa yang bisa baca ini, Pak? Tolong dibacakan. Iya. Oh. Baik, sini aja Pak. Ada lagi nanti. Ya, dulu punya percayaan kalau lewat kuburan itu harus permisi. Permisi kepada jin mungkin. Tayyib, barakallahu fiik. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, perlu diketahui bahwa di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang-orang yang masuk Islam itu dulunya punya masa jahiliyah. Di antaranya Umar ibn Khattab yang sangat terkenal. Dulunya itu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Namun ketika masuk Islam, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang, ini kisah ini sangat masyhur. Seorang yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Iya, silakan, tidak ada yang menghalangi Anda masuk Islam. Tapi aku minta syarat. Apakah dosa-dosaku yang lalu itu sebelum aku masuk Islam bisa dihapus? Kata Nabi SAW, tidakkah engkau ketahui bahwa siapa yang masuk Islam, maka dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya jihad, di antaranya haji dan seterusnya. Dengan kebaikan yang kita lakukan itu menyebabkan dosa-dosa yang telah berlalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama menafsirkan salah satu ayat di dalam surat Al-Furqan, di mana di sana disebutkan, faulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itulah yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah menjadi kebaikan.
Di antara maknanya itu adalah ketika seorang itu pernah melakukan kebaikan, keburukan bisa diganti menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan bahwa sebelum kita taubat itu, misalnya pernah kita berbuat baik kepada orang, pernah kita membangun jalan, membangun madrasah, melakukan ini, melakukan itu, sebelum masuk Islam kan tidak ada nilainya. Maka di antara para ahli tafsir mengatakan bahwa itu setelah masuk Islam akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kita yang pernah melakukan keburukan lalu kemudian sekarang ini sadar dan kemudian meninggalkan itu. Namun hendaknya dibarengi tetap dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah banyak melakukan kebaikan. Maka ketika melintas kuburan, doa yang kita baca adalah doa ketika datang kepada kuburan. Baik kita sengaja datang ke kuburan atau kita melintas di sebuah kuburan, kita membaca doa itu. Allah, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, dan seterusnya. Itu yang dibaca. Mudah-mudahan di antaranya itu setiap kita baca, maka permisi-permisi yang lalu itu pernah kita lakukan, maka itu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, dibaca lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berteman dengan orang non-Islam itu tidak ada larangannya sebetulnya. Bahkan jual beli pun di dalam Islam boleh, hukumnya kita berjual beli kepada orang non-Islam. Namun batasan-batasannya adalah kita tidak mengikuti keyakinannya. Kemudian kita tidak tolong-menolong dan bantu-membantu dalam mendukung atau melaksanakan keyakinannya. Di antaranya misalnya kita membantunya, memberikannya memberikan fasilitas dalam ibadah yang ia lakukan atau dalam ritual-ritual yang khusus untuk mereka, itu tidak boleh kita ikuti. Tetapi kita bertetangga, kita berjual beli, kita saling share dan lain sebagainya dengan urusan-urusan duniawi, itu tidak ada masalah. Ya, meskipun tetap harus berhati-hati karena Nabi SAW mewanti-wanti kita bahwa seseorang itu dipandang dengan siapa ia berteman. Maka harus berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai kemudian kita terjerumus. Ini Pak. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Hukum pelihara burung dalam sangkar. Jual beli burung berkicau. Bapak ada yang pelihara. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Mohon maaf kalau saya lupa kisahnya. Di itu ada kisahnya itu, seorang sahabat, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, namanya Umair. Mudah-mudahan sekali lagi saya tidak salah, dia punya burung namanya Nughair. Lalu kemudian mati burung itu, Nabi SAW mengatakan, Ya Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi mudah-mudahan Anda tidak salah ingat. Hadis ini yang pernah dipelajari oleh Imam Asy-Syafi'i dalam satu malam. Lalu kemudian dia bangun sholat subuh, dia bangun ketika subuh, dia bangun subuh hari, dilihat oleh seseorang, dia tidak wudu, tidak bangun qiyamul lail, apalagi itu satu. Lalu kemudian seorang yang melihatnya itu mengatakan, ini imam apa ini? Bangun sholat subuh tidak langsung, tidak berwudu dulu. Lalu kemudian juga semalam suntuk dia tidak bangun qiyamul lail. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa
tadi malam itu saya menyimpulkan 1000 hukum dari sebuah hadis yang mengatakan, ya Umair, sekali lagi mudah-mudahan anak tidak salah ingat dalam lafaznya itu, madza fa'alan nugair, maka semalaman itu saya berbaring tetapi sebetulnya saya tidak tidur. Tidak tidur. Artinya saya wudu di waktu malam, mungkin di Isya atau di Maghrib, dan ketika saya tidak batal, boleh saya sholat subuh dengan wudu saya tadi malam. Maka oleh sebab itu tidak berwudu. Lalu kemudian tadi malam itu saya tidak bangun qiyamul lail, dikarenakan saya sedang mengkaji ilmu, sedangkan ilmu itu lebih penting daripada ibadah sunnah. Ada satu lagi anak lupa. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an, kesimpulannya bahwa seorang itu yang pertama, kalau dia pelihara burung karena ada gunanya, kemudian dikasih semua kebutuhan burung itu, wallahu ta'ala alam bisawab, jumhur ulama mengatakan itu boleh. Karena ada manfaat tertentu. Misalnya untuk jaga rumah misalnya. Jaga rumah nih. Ada maling masuk, dia teriak. Maling misalnya. Ada burung bisa teriak enggak? Atau minimalnya dia berkicau atau bersuara ketika ada sesuatu. Maka itu diperbolehkan kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau wilayahnya juga aman, apalagi sudah ada security di depan misalnya dan lain sebagainya. Di samping itu mungkin juga pasang kamera dan lain sebagainya. Ya buat apa lagi burung? Jadi ada manfaatnya. Di samping itu kita berikan kebutuhan yang diberikan kepadanya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, itulah yang tercela di dalam Islam dan bahkan menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kesimpulan yang sangat singkat dari pertanyaan tadi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Apa perbedaan antara sholat sunat fajar dengan sholat sunnah subuh? Wallahu ta'ala alam bisawab, sama. Sama, sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qabliyah subuh. Satu. Meskipun ada di antara yang mengatakan bahwa sholat sunnah fajar itu adalah yang dilakukan Nabi SAW 2 rakaat ringan ketika beliau bangun tidur. Baik sebelum witir ataupun setelah witir. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi kesimpulannya wallahu ta'ala ambishawab, bahwa yang dimaksud dengan sunnah fajar dan qabliyah subuh itu sama. Barakallahu fikum. Ini yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita jazakallahu khair ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang membawa barakah untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan hajat setiap kita yang ada hajatnya, dan menyembuhkan penyakit siapa saja di antara kita yang ada penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di atas kalimat la ilaha illallah hingga kita menyatu nanti di dalam surga dengan kalimat tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam barak ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.